hari tambah 14 tambah di Beijing 3 hari. Wow, Jadi 14 5 hampir edan. hampir itu. Itu Hidung beneran, tak kapalan ya kan. karena kan nggak ketemu orang kan. Ketemu orang tuh paling orang-orang yang jadi Pakai APD. pakai APD. Terus pas kita lagi asik foto-foto malah nggak diaba-abain kalau si Jinpingnya udah datang. Jadi kita sama wartawan yang lain tuh masih asik lihat ke kiri, kirain si Jinpingnya datang kiri, ternyata si Jinpingnya datang dari kanan gitu. Nancy Pelosi ke Taiwan, marah nih Cinanya, katanya mau perang. Kan serem ya? Jadi berarti kita akan menyaksikan perang, kata anak kita lihat dari sini aja. Langsung. Sahabat Kompas, bertemu lagi di podcast Di Balik Berita Harian Kompas. Nah, kali ini kita akan ngomongin jauh tentang Cina. Ini sudah hadir dua wartawan andalan Kompas, ada Luki Aulia dari Des Internasional dan Elsa Emiria Lebah. Lebah apa Lebah? Lebah. Ini Lebah. dari Des Budaya. Dua wartawan ini pernah berbulan-bulan tinggal di Cina. Kita akan kulik apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka rasakan. Gimana setelah pulang dari Cina, Bu Luki? Pengen balik lagi nggak sih? Pengen balik lagi nggak sih? Ya beda ya, ada pengalaman, karena kan kalau aku tuh sampai 6 bulan. 6 bulan, terus kalau Elsa berapa bulan deh? Cuman 2 bulan. 2 bulan. Tahunnya? 2000 kita ke sana tuh 9 Juni sampai 22 November 2022 ya. 2022. Jadi pas itu kita itu kan sudah selesai sebenarnya corona COVID itu. Cuman kalau di Cina kan masih ada zero COVID COVID policy yang mereka melarang semua orang termasuk. Jadi waktu saya masuk tuh nggak ada orang asing sama sekali yang boleh masuk. Lu Anda kan orang asing. Itu dia. Kok itu bisa masuk? Di Cina kan. Oh enggak ya. Di Cina kan. Jadi waktu itu ada undangan dari aku lupa namanya siapa nih, China Public Diplomacy Association yang bekerja sama dengan China International Press Communication Center. Jadi dia punya program setiap tahun itu minimal 2 angkatan, 2 batch yang berangkat. Nah di giliranku itu menjadi menarik karena ini kan mereka program tahunan udah bertahun-tahun yang lalu sebenarnya. Tapi karena ada COVID terus mereka berhentinya sampai 2 tahun. Nah waktu yang rombonganku itu masuk, itu ada 3 wartawan sebenarnya. Kita dengan ada 2 teman wartawan di tetangga sebelah. Oh, media lain Dari Indonesia. Jadi ada 3 dari Indonesia waktu itu untuk 6 bulan. Nah dalam setiap batch-nya itu kan setahun 2 kali. Satu batch itu mereka mengundang, kalau di angkatanku tuh ada 79 negara yang wartawannya 97 wartawan selama 6 bulan. Itu dibayarin semua ya. Jadi semuanya mereka yang tanggung. Nah, yang sebenarnya kalau dilakukan sekarang biasa, itu normal. Tapi yang jadi unik waktu di zamanku kan karena itu masih pandemi kan di sana. Jadi kita tuh harus di karantina. Sebelum berangkat itu di karantina dulu di satu hotel di dekat Jakarta ini, di dekat bandara 5 hari. Karantina, nggak boleh ketemu siapa-siapa gitu. Nah seminggu sebelum karantina kita nggak boleh keluar dari rumah. Pokoknya disuruh di rumah aja dan tes terus tiap hari. Tes sebenarnya? PCR yang di sini sama di sini tuh kan. Terus 5 hari karantina yang setiap hari harus PCR. Terus selesai lulus, kalau kita terkontaminasi COVID nggak boleh berangkat tuh. Oh, dipulangkan maksudnya? Meskipun udah punya, nggak, pokoknya batal berangkat aja. Udah lolos, karena ada juga 5 hari itu ternyata masih ada yang kena COVID, karena kan inkubasinya masanya agak panjang. Betul. Nah begitu lulus, berangkat kan, nggak boleh langsung masuk Beijing waktu itu, karena semua yang datang dari luar, kan waktu itu masanya orang-orang Cina tuh pada pulang kan, mereka boleh pulang itu. Nah tapi tidak boleh untuk orang asing masuk. Nah selama mereka tuh pandemi zero COVID itu, orang tuh hanya boleh berhenti karantina di buffer-buffernya. Jadi kalau zamanku tuh kita harus karantina lagi 14 hari di Fujian. Jadi total karantina aja di sini sebelum ke sana dan waktu tiba di sana. 5 hari tambah 14 tambah di Beijing 3 hari. Wow, 14 5. Hampir edan. Hidung tak kapalan ya kan. Karena kan nggak ketemu orang kan. Ketemu orang tuh paling orang-orang yang jadi pakai APD. Pakai APD. Kita tuh
dari sini sebenarnya di bandara sini disuruh pakai APD sampai di pesawat. Mau lah, kan itu saya tanya ini boleh nggak usah pakai. Aku kok kayak kelihatan orang aneh kan, karena kita udah selesai nih. Atau kelihatan nggak kayak orang gitu ya? Kayak udah lah gitu. Terus akhirnya dalam waktu itu nggak ketemu orang, cuma ketemu mbak-mbak dan mas-mas yang Antar makanan gitu. ngantar makanan dan ngetes PCR yang 2 hari sekali itu. Sampai irungku mungkin agak lebar ya. Kapalan, ke apa itu nggak usah operasi udah mancungan ya? Gitu. Itu Kapalan. kalau di angkatanku tuh itu yang menjadi unik. Kalau di dia kan udah selesai. Nah Tahun sebelum berapa sih? Elsa ya tahun berapa? Tahun 2023 itu programnya 4 bulan, tapi kita kan 2 orang yang pergi ya Mbak. Si Agnes Dibagi 2. yang dari Des Ekonomi itu 2 bulan pertama, terus aku tuh yang 2 bulan terakhir itu. Kalau Agnes sih seingatku berangkatnya dari akhir Februari ya Mbak. Terus aku nyusul bulan Mei, akhir Mei. Jadi aku sama Agnes tuh masih ketemu berapa hari gitu deh. Selisipan. Jadi ketemu masih ada dia berapa hari terus sempat baru tandem pulang. di sana. Iya, liburan Di Beijing ya. juga itu ya? Iya. Beijing. Tapi kita, kalau aku sih pengalamannya langsung, aku nggak tahu Agnes ya Mbak, tapi kalau aku sih langsung mendarat tuh santai-santai aja sih, mulus-mulus aja gitu. Udah nggak ada Udah nggak pandemi ya? Iya, zero cuma sih. ini disuruh bawa apa sih yang tes CPR yang dari Indonesia buat dicek di bandara sini. Terus nanti sampai sana tuh ada yang kayak alat untuk ngedetect suhu kita tuh. Aku awalnya masuk merah, terus diarahin sama orang-orang asing lagi. Terus ada beberapa orang Indonesia di belakangku juga. Terus kita di tes PCR lagi di situ, rapid test kayaknya. Rapid test ya. Tapi tunggu 15 menit terus langsung udah disuruh masuk aja, kayak formalitas gitu. Yang batch-nya Elsa itu sama 97-an wartawan sedunia. Nggak tahu Kalau angkatanku itu sekitar 60 wartawan dari 52 negara deh Mbak. Agak Dikurangi ya. kurang. Kalau dari Indonesia tahun lalu cuman Kompas yang perwakilan ya Mbak. Kalau yang lain tuh juga rata-rata kirim 1, cuman Malaysia deh yang kirim ada 2 media gitu. Oke, berarti emang dikurangin ya. Dikurangin. Mereka program kayak gitu sejak kapan sih? Udah Ada 10 10 tahun? Iya ada. 10 tahun Dan ya. dan mereka itu seneng karena akhirnya Kompas itu menerima. Waktu yang zamanku mereka katanya selama bertahun-tahun mencoba mengundang Kompas kok nggak mau gitu. Jadi begitu mau Indonesia ada yang bukan hanya Kompas, sorry. Jadi Indonesia mau gitu. Begitu mau 3 dikasih. 3 dari Indonesia. 3 media ya. 3 media dari Indonesia. Terus setelah melihat hasil kerja kita, oke. Jadi kan benchmarknya tuh pokoknya mereka itu nggak ini sih bagusnya. Aku nggak tahu nih bagus apa enggak ya. Teman-teman Cina di sana itu, teman-teman yang bekerja di Cina waktu itu nggak dilarang untuk menulis apapun loh. Jadi nggak ada tuh nanti kamu nulisnya baik-baik ya. Wah, dia dimarahin loh sama si Jinping gitu, nggak ada tuh. Jadi kita boleh, mereka selalu bilang teman-teman bebas menulis apa saja. Nggak ada cawe-cawe belas. Saja ya. Apa saja, dengan cara apa saja, terserah monggo bentuknya apa saja, kita tidak ikut campur. Itu mereka ngomong terus. Ngomong terus. Dan itu dibuktikan ya. Dibuktikan karena kan Kompas nggak bisa dong, kan kita bukan Kompas by approval ya. kan kita bukan tukang ketik kelurahan. Iya. Ngomong apa terus diketik, bukan, kan kita tetap harus apa yang mereka sampaikan harus Diolah, diolah gitu dengan kekritisan diperkaya, seperti betul. gayanya Kompas gitulah. Nah, beberapa kali berita kita tuh agak keras-keras terutama kepada si Jinping ya. Si Jinping. Nggak ada yang respon. Tidak ada yang respon, nggak ada yang marah, nggak apa, biasa Nggak ada aja. komplain. Nggak ada komplain. Tidak ada respon Padahal isi artinya. tulisannya ngeritik tuh. Iya, mengkritik benar. Nggak ada. Jadi aku bilang ini tulisan kita agak keras ya, anu gitu. Enggak tuh mereka. Oh, it's okay katanya. Lebih demokratis dari di sini. Nah itu dia kan. Jadi saya tuh mengira ke sana tuh, waduh nanti kalau Negara nulis- komunis. Iya, dia komunis sosialis ya. Kalau kita nulis apa-apa jangan-jangan dibatasin nih, dipotong, harus dilihat dulu. Enggak. Kalau teman-teman di sini kan beberapa sering ya narasumber kita malah saya baca dulu ya sebelum dipublish gitu kan. Di sana tuh nggak ada. Nggak pernah itu. Tapi katanya nggak bisa ngobrol langsung dengan si Jinping ya. Oh iya, jadi kan kita berdua punya pengalaman liputan itu ya, conventionnya Partai Komunis Cina. Kalau aku lain. Oh dia lagi ya? Oh nah, yang di aku tuh ada Kongresnya Rakyat, Kongres. Kongres Kongres Partai partai. Komunis Cina, ya. Oke. Itu juga ini sih
kan seneng kan kita ketemu melihat Xi Jinping aja tuh seneng dengan jarak berapa ya? 20 meter ada? Ya nggak ada, itu memang Dekat. dekat, tetapi semua tuh diamankan dulu sama dia. Jadi kita tuh kan pernah semua peserta wartawan datang dari negara yang terbiasa doorstop. Oke. Betul. Sama tuh kita Ya, semua ya. sama. Ya. Mau Afrika, Ya itu, mau ya media ya Eropa, gitu kan. doorstop itu negara kita. Nah mereka semua menuntut hal yang sama. Kita bisa nggak doorstop? Doorstop Xi Paling Jinping. enggak menlunya aja atau jubirnya nggak boleh. Tidak Oke. ada doorstop. Nah, jadi tidak ada tradisi mereka itu doorstop. Karena semua itu harus disampaikan secara tertulis. Nah kalau yang Xi Jinping kita ketemu aja, wis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya bisa lihat kok gitu. Oh jadi Jaraknya berapa tuh? Berapa dekat? Sedekat apa? 5 meter kali. Oh, itu dekat, komedonya aja kelihatan. Iya, tapi kan kita nggak boleh bawa apa-apa ya. Iya. Tidak, hanya notes terus handphone wes. Motret nggak boleh? Ya motret hanya untuk fotografer aja. HP Dan itu harus duduk. Jadi harus duduk selama dia ngomong sepanjang-panjangnya itu 2 boleh jam berdiri. atau nggak boleh berdiri. Kita duduk aja, harus duduk dan ada nomornya dan dia tahu kamu siapa. Siapa yang duduk di nomor itu tuh dari mana, negaranya namanya siapa, apa segala macam. Lengkap. Oh, ini menarik ya. Boleh nulis apapun, Apapun. tetapi larangannya juga banyak. Untuk sebelumnya ya persiapannya memang itu sih unggulannya Cina tuh itu sih sebenarnya. Kamu boleh tapi semua sama mereka diatur dulu, dipastikan tidak ada yang mencelakakan siapapun yang bicara di depan. Terus kalau mau nanya sesuatu pada Xi Jinpingnya atau pada Menlunya, taruhlah begitu, gimana caranya? Kalau di zamanku itu, jadi misalnya kita tahu bahwa akan ada konferensi pers dengan Menlu atau jubir atau misalnya Xi Jinping nggak terima ya, jadi Xi Jinping nggak ada pertanyaan sama sekali, jadi cuma ngomong-ngomong terus datang dada gitu, nggak boleh keplok-keplok juga. Gak boleh tepuk-tepuk. Elsa nggak ada dada. Nggak dadain balik. Kalau aku lebih santai Mbak, aku tuh acara apa ya, aku lupa lagi, kayak konferensi tingkat tinggi Cina dan Asia Tengah ya. Oh, ini kenegaraan ya saya. Kalau ini partai. Yang gitu ada kan. Kazakhstan, Uzbekistan. iya. Kalau aku itu mereka lagi mau jalin kerjasama gitu, jadi aku ke provinsi apa ya, aku lupa lagi, Shaanxi gitu ininya. Sanksi. Nama provinsinya meragukan. Itu- Sanksi. Yang itu ada apa sih? Prajurit dari Tanah Liat itu loh, Pak. Terakota itu. terakota. Jadi acaranya di provinsi yang punya museum itu. Kalau kita sih apa ya? Sebenarnya seru sih acaranya, Mbak, lebih santai gitu. Jadi kan acara kayak jamuan malam, terus besoknya baru konferensi, terus baru konvers gitu. Jadi kalau untuk pas acara konferensinya sih santai, kayak ada yang boleh nanya, terus kita foto-foto, yang wartawan biasa untuk foto juga bisa. Tapi waktu acara jamuan makan malamnya itu yang lumayan strict keamanannya sih, yang aku inget terakhir ya. Kayak kita tuh udah harus kita naik bis, terus yang kita kan ada 2 bis wartawan ya, 2 atau 3 ya, aku lupa Mbak. Terus kita tuh cek keamanan dulu, tapi misalnya acaranya di utara gitu, cek keamanannya itu di gedung di sebelah mana gitu. Oh, di screening gitu. Di screening keamanannya di lokasi berbeda dari tempat acara. Terus kita habis cek keamanan, kita duduk lagi di tempat screening itu. Terus kita screening kedua lagi. Oh, sampai berkali-kali Iya, ya? Oh, wajar baru itu. boleh bawa ke tempat yang akan jadi tempat acara itu. Itu Jamuan. jauh banget. Terus di situ kita nunggu berapa jam ya? Berjam-jam deh. Aku ingatnya tuh kita siapnya pagi, soalnya terus acaranya sore jam 5. Itu seberapa menyenangkan atau menyebalkan, Elsa? Menyenangkan sih, seru, soalnya kan beda suasananya, Oke. beda. Terus juga kita kalau wartawan yang luar kan seru ya lihat pemandangan baru, jadi banyak foto-foto, terus ngabisin waktu gitu. Terus pas kita lagi asik foto-foto malah nggak diaba-abain kalau si Jinpingnya udah datang. Jadi kita sama wartawan yang lain tuh masih asik lihat ke kiri, kirain si Jinpingnya datang kiri, ternyata si Jinpingnya datang dari kanan Oke, gitu. oke. Bahkan waktu kita nanya diplomat yang tugasnya jagain bantuin kita gitu, dia juga nggak tahu si Jinping tuh datang dari mana.
Oke, Iya. oke. Terus baru deh foto-foto kelar, mereka langsung jamuan makan, kita pulang. Jadi kita tuh cuman foto 10 menit, tapi apa ya, perjuangan untuk nunggu si Jinpingnya tuh seharian, setengah hari lah. Dan nggak diajak makan. Enggak. Nggak boleh selfie gitu ya di belakang lagi Iya, ada itu Jinping gitu. itu bakal jadi foto mahal ya kalau bisa swafoto sama si Jinping gitu. Atau pas dia lagi lewat gitu loh kan. Jadi bom. Ya semua orang jadi videoin aja dia kalau lewat gitu. Itu boleh nggak Tapi dilarang? nggak ada nggak boleh ada suara. Oh. Nggak boleh. Jinping. Gitu kan? Catcalling gitu ya. Yang bener aja loh. Nggak boleh tuh. Padahal kepikiran ya mau. Wah, tapi itu kalau Cina emang karena pemeriksaan yang berulang-ulang tuh loh. Jadi dia harus screening terus, screening. Jadi kita harus sabar aja dan nggak bisa melawan. Emang aturannya ngono. Emang aturannya itu emang harus di screening bolak-balik. Jadi kita pasrah aja. Kalau komunikasi sama wartawan di sana, apa insight dari mereka tuh? Ini uniknya Cina ya. Jadi kalau ada, aku nggak tahu nih programnya sebenarnya apa. Jadi kita tuh jadi sasaran untuk wawancara terus. Jadi di acara apapun, kita itu akan diburu-buru oleh wartawan Cina itu untuk diwawancara. Oh, Ini misalnya kayak wartawan asing yang datang ke situ itu jadi sasaran wawancara mereka. Jadi misalnya nih kalau mereka kan waktu kita punya kereta cepat, Bus itu. dicari tuh saya minta wartawan Indonesia gitu kan. Adanya cuma aku orang yang Belum datang ya. dari dua media yang lain tuh ada juga, tapi kan mereka seringkali nyari yang media yang terbesar. Media yang Oke. terbesar terus pasti kita dong ya. Asik. Itu gue gitu kan. Orang berbahasa Indonesia terbesar di dunia. Nah, jadi mereka sering tanya itu, gimana kereta cepat di kan punya mereka kan itu. Gimana kereta cepat di sana Indonesia? Rakyat Indonesia seneng nggak? Itu membantu nggak perekonomian gitu-gitu loh. Belum tahu dia yang sekarang perkembangan terakhir ini. Iya. Merugi. Gitu. Gitu. Jadi karena kita tahu Indonesia mereka tahu Indonesia tuh temennya gitu, terus diwawancara terus. Oh, pasti dia gitu. merasa Cina tuh bestie di Indonesia. Menurut mereka Menurut ya. perspektif mereka. Iya. Oh, Gitu. oke. Lumayan laku lah kita. Namanya tuh Indonesia. Pokoknya terkenal lah Indonesia ini hebat juga. Indonesia. Oh, mereka nyebutnya mentionnya gitu. Indonesia ya, Indonesia. bukan Indonesia gitu. Indonesia. Tapi itu membanggakan loh. Karena kemudian orang mengikuti, saya pernah ke sana ke Bali gitu-gitu. Jadi ya Setelah 6 bulan di sana, emang menurut Mbak Luki layak mereka jadiin saudara, teman yang baik gitu. iya sih. Gitu. Kenapa tuh? Ya nggak tahu, kita bisa banyak belajar dari mereka ya. Ada banyak hal yang kita tuh bisa belajar dari mereka. Mereka juga belajar banyak dari kita. Tapi untuk urusan yang liputan itu keren tuh menurutku. Kita tuh boleh menulis apa aja, itu di luar ekspektasiku sih. Nah, iya itu agak aneh Iya. sih. Karena dulu image-nya nggak gitu. Kalau sekian tahun lalu ya, belasan tahun lalu baru Cina, balik nulis agak kritis segala macam, itu sempat ditakut-takutin, wah di blacklist lu nggak bisa dapat visa Cina lagi gitu. Ternyata enggak ya. Enggak. Bahkan tahun 2010-an itu, waktu ke sana tuh aku dibilang, jangan ngaku wartawan. Oh iya. Jadi sebagai visitor atau turis gitu aja. Karena itu kalau wartawan itu beda treatmentnya, perlakuannya. Mungkin ini bergeser ya. 2010 berarti ya belasan tahun lalu, hampir sama gue dulu gitu. Apalagi kalau kita ke sana terus nulisnya kritis tentang Cina tapi nulisnya baik-baik tentang Taiwan. Wah. Oh iya, kalau itu Salah mereka itu. sama Ada Taiwan tuh sensitivitas, sensi banget, ya. Pak. Sangat sensitif itu. Jadi kan waktu saya di sana tuh pas ada Nancy Pelosi kan ke Taiwan. Waktu itu kita lagi ke tugas di seberang Taiwan di Cina, tapi seberangnya gitu. Terus ditelepon sama Jakarta, Nancy Pelosi ke Taiwan, marah nih Cinanya, katanya mau perang. Kan serem ya? Jadi berarti kita akan menyaksikan perang, kata anak kita lihat dari sini aja. Langsung. Terus saat yang darurat kayak gitu, itu mereka bisa ditanya. Jadi kita semua menuntut wartawan yang ikut itu harus ada statement dari Cina nih, karena ada Pelosi di situ gimana? biar Itu jam cover 12 both side. malam. Iya, iya. Jam 12 malam semua nulis berita yang sama dari seberangnya Taiwan. Nah, mereka sensi banget urusan kayak gitu-gitu. Nah, kalau kita nulis Taiwan, mereka akan cek gitu. Oh, baru ya. Lucu ya. Tapi nulis tentang Cina apapun sepedes apapun, dia no problem. Nggak apa-apa. Dan tetap ngundang kita. Tetep. Tahun-tahun berikutnya tetap ngundang untuk datang. Iya, mereka selalu mau mengundang Kompas terus, yang di sana ya, yang Ya, di Cinanya. di Cina. Total bikin berapa tulisan tuh kemarin? 6 bulan, 79 tulisan. Wih, Elsa.
40-an? Nggak nyampe. Nggak nyampe. Kan dia Ya 2 kan itu bulan. 2 bulan ya. Tapi itu aja udah bikin seneng ya. itu mereka nyatet ya. Mereka jadi di akhir program, mereka tuh sebenarnya tahu itu. Jadi mereka tuh seneng ngecek, mereka itu senang sebenarnya bertanya itu bukan sebenarnya bertanya, ngecek aja. Kamu beritanya selama ini berapa ya? Saya tidak mau menuntut ya, tapi tanya saja. Oh, Oh, saya sekian. Nah, terus mereka, oh iya betul. Loh, kok jawabannya oh iya betul. terus cek doang, terus cek doang ya. Ya, kami sudah mencatat gitu. Jadi mereka tahu dan dipantau terus dari sini, dari kedutaan sini ngelihat koran Ya, kita dan ya. ID Kompas ID itu terus setiap hari. Isinya kayak gimana, no problem. Dan jangan salah kedutaan yang lain juga melihatnya. Oh, artinya mereka, oh ini berita tentang Cina banyak banget. Nah, maksudnya gimana? Kenapa Kedutaan di luar Cina. Sepulang dari Cina yang 6 bulan ada ulang tahun kaisar atau ulang tahun pasukan ini ya Jepang. Terus pas datang mereka komentarnya sama, aduh lukisan sekarang temannya Cina bukan teman kami. Itu persis kayak ini Korea, Korea Jepang dulu kan. Ya, mereka lihat tuh berarti mereka yang memantau. Kompas ki nulisnya Cina terus gitu. Atas kebudayaan Jepang itu pernah ngajak ketemu dan mempertanyakan kenapa Kompas sering banget menulis tentang Korea waktu itu, kebudayaan Korea. Terus kita bilang ya karena mereka sering undang kita ke Korea. Habis itu setelah itu undangan Jepang tiap tahun. Sebelum lanjut kita ngeteh dulu. Rasain ini teh dari Cina, dari Fujian. Ujian loh. Oh iya, Fujian. pujian tuh enak loh tehnya. Ya. Mau nambah? Rombongan yang dari Cina itu teman-teman yang wartawan Cina yang mengundang kita tuh datang ke sini loh, ke Kompas kapan hari itu rombongan gitu. besar, rombongan besar semua media, semua pemret media Cina. Begitu mereka lihat ke sini terus dikasih apa segala macam, terus kita temuin semuanya Kompas Gramedia mulai dari koran, majalah, online, TV semua ada. Komentarnya mereka apa? Ini bukan media, ini kingdom. Kingdom. Saking banyaknya usaha yang ada di bawah Kompas. Oh, I see. Mereka kesini memang khusus untuk press tour. Mereka mau pertama press tour sama mau menjalin kerjasama apa yang bisa dilakukan itu kalau nggak salah. Gitu. Tapi orang-orang yang kita ketemu di sana yang ngurusin kita. Nah begitu mereka lihat Kompas, oh ternyata emang kredibel, bagus nih Kompas. Wah kita harus mengundang kalian terus nih tiap tahun. Oh ya tolong diundang lah kita. Saya tuh tertarik sama Elsa yang disuruh pidato itu cerita gimana dan pidato soal apa? Iya. Aduh, waktu itu sih kita acara di mana ya? Di Provinsi Anhui kalau nggak salah deh, Mas. Aku lupa. Kita kan programnya tuh tiap bulan ada aja ya, berkunjung ke beberapa provinsi tergantung ada acara apa. Nah, aku ingatnya ke salah satu provinsi, terus tuh ada acara ASEAN China Media Center apa konferensi gitu. Terus tiba-tiba dikabarin nanti kalian ini ya pidato. Tapi bingung lah, iya pidato apa? Iya terserah ngomong apa aja. Lah kan jadi lebih bingung ya kalau terserah nih. Jadi luas ya. Akhirnya tuh ada yang diundang tuh Indonesia, Malaysia sama Thailand. Yang Thailand tuh untungnya dia juga bingung. Untungnya tuh dia pas bosnya ada datang ke Cina, jadi dia akhirnya nggak ikut acara itu. Punya alasan Ada untuk nggak alasan. ikut. Oke. Kalau yang Malaysia namanya Faisal, dia kayaknya dari radio, dia aku lupa medianya. Dia akhirnya bahas soal digitalisasi, proses digitalisasi apa ya, kayak e-commerce gitu di Malaysia. Nah semua yang ngomong di situ tuh juga rata-rata gitu. Jadi ngomong pentingnya kerjasama Cina ASEAN. Kebanyakan tuh bahasnya BRI ya. Iya, BRI yang Belt and Road Initiative. Bahas itu, kita harus meningkatkan ini. Bahkan dari Kamboja juga ngomong terang-terangan kalau ya kita tuh nggak bisa apa-apa tanpa Cina. Kalau aku pribadi Mas, aku bingung lah, ini kan konteksnya media center ya, bahas kerjasama media. Tapi kok ini bahas kerjasama ekonomi melulu ya. Akhirnya ya udah aku nggak ngerti BRI karena bukan bidangku. Akhirnya aku fokus ya udah aku ngomong tentang media aja karena aku di sini posisinya sebagai jurnalis Kompas. Akhirnya
aku tuh ngomong soal bagaimana pentingnya Cina itu mendukung stabilitas ASEAN, karena kan dari sekarang saat ini yang masalah di ASEAN itu kan soal Myanmar. Kebetulan nggak tahu kenapa di acara itu tuh mereka tuh ngundang semua kedubes ASEAN ya, tapi yang didateng tuh rata-rata cuman kayak diplomat di bawahnya duta besar. Atasnya gitu ya. Yang datang dari Myanmar justru dubesnya langsung. Jadi kayak kayaknya ini Dapat mungkin mau merangkul Cina, mungkin berusaha merangkul Myanmar biar mungkin ya nggak tahu lah. Tapi aku coba bahas itu, tapi aku emang usahain nggak ini ya nyinggung Myanmar langsung gitu, tapi jadi ngomong secara umum gimana biar Cina tuh mendukung stabilitas keamanan ASEAN gitu. Akhirnya udah kelar, selesai, tiba-tiba ada satu editor Global Times datang ke aku, dia ngasih kartu nama ke aku, terus ngomong, saya suka pidatonya karena kamu sendiri yang satu-satunya ngomong soal media, yang lain tuh cuma ngomong soal kerjasama ekonomi, kayak gitu doang. Cowok sih. dia? Cewek. Oh cewek. Aku berharap cowok itu. Apa maksudku itu? Membanggakan lah pokoknya Iya, dia. Bang. Luar Dan biasa. mantap itu. Aplaus atau apanya? Sambutan waktu setelah pidato selain kartu nama tadi gimana? Di forum itu. Nggak boleh tepuk tangan juga di situ. Oh boleh, itu kan Boleh. nggak ada pejabatnya ya. Selama nggak ada pejabat Selama nggak pemerintahnya ada ya. presidennya aja. Tepuk tangan meriah juga, Sa. Enggak sih, itu Mau kayak pingsan kan ya, mau forumnya lebih resmi ya lah. Jadi ya udahlah, yang penting udah menyampaikan perspektif Indonesia gimana ke Cinanya langsung. Soalnya emang ada beberapa petinggi media Cina di situ ya, Yang hadir. yang hadir. Indonesia tuh disebut-sebut terus pokoknya tuh. Kita tuh kayak mungkin karena dianggap apa mungkin banyak proyeknya ya. Nah, sebenarnya apa sih dibalik ini apa namanya konsistensi Cina untuk Undang. terus mendekati undang wartawan berbagai macam negara? Mayoritas Barat juga ada dalam rombongan itu? Oh nggak Negara ada. Barat. Hah? Eropa, Hah? kalau di tempatku ya Eropa, Afrika, benua yang nggak ada itu Australia nggak ada, Oh ya? Taiwan tentu saja nggak ada, Korea nggak ada, Jepang. Jepang nggak ada, Amerika nggak ada kan? Itu Lawan-lawan negara-negara lawannya ya. Oh jadi ini positioningnya jelas ya berarti dari komposisi media atau Udah jelas tuh. yang diundang. Indonesia Eropa sebagai Timur teman. ada kok Mbak. Eropa Timur ya, Eropa Eropa, Timur. Eropa Ya. Timur, yang stan-stan Kazakhstan, Ya. Oh Uzbekistan. iya, pecahan Rusia. Uni Soviet itu ada ya. Rusia ada kan jelas, ya pasti. Oh jadi yang nggak ada itu tadi ya? Ya, Amerika Serikat, Australia. Amerika Latin ada. Latin ada? Ada Latin. Karibia aku ada. Terus ada Fiji ada, terus yang kecil-kecil, yang negaranya baru aku dengar juga di situ Ya, ada. Kamu negara kecil-kecil itu ada Pasifik ya, Pasifik. Indo-Pasifik. Terus ya pokoknya nggak ada yang pesaingnya dia, bukan musuhnya ya, pesaingnya di Amerika Serikat. Jadi artinya apa program itu? Artinya dia menggalang teman aja. Sebenarnya Di balik itu program kita tuh kan ada program belajarnya. Jadi kita itu dari sisi budaya diajarin bahasa Mandarin, ternyata nggak bisa juga. Diajarin kanjinya itu apa tulisan Cinanya, Nulis ya. semua budaya-budayanya dia diliatin teater apa segala macam, semua budayanya. Menurut mereka kata mereka ini supaya kita saling kenal aja kan. Kalau kita tidak kenal maka tak sayang. Sayang. Nah itu mereka itu aja. Mereka nggak peduli uangnya berapa yang keluar. Mereka uangnya banyak emang untuk itu ya, untuk membuat image yang baik itu. Jadi ini dalam rangka grooming aliansi gitu ya? Grooming Alwan. Melihara aliansi. Iya, apalagi dengan Afrika mereka. Oh, Iya, ke yang musuh-musuh tidak jelas untuk apa menjelaskan kepada orang yang benci kepada kita. Iya. Kawasan Timur kawasan Timur Tengah ada nggak? Ada Arab Saudi, Egypt ada, Uni Emirat Arab ada, Qatar ada. Mostly itu kan negara, kalau dilihat negara-negara yang bekerja sama dia dan dapat bantuan dari dia. BRI itu loh yang Belt and Road kan uangnya banyak ke mereka itu. Iya. Kalau kita lebih ke sebagai teman menurut kata mereka. Dirimu kan di Des Internasional, reaksinya kedubes-kedubes yang Barat gimana? Kepulang dari Cina yang nanya khusus dan tahu bahwa mengamati kita ternyata Jepang sama Amerika Serikat. Oh, Karena setelah itu Amerika Serikat ngajak ngopi. Ngajak ngopi. I see. Ngopi di New York. Ngopi di Kopinya di Mereka mana? cuma tanya aja kemarin selama 6 bulan
apa kegiatannya, dibawa kemana aja, Oke, paham. apakah diajak ke tempat nuklirnya mereka, terus apa gitu, Intelnya ini. Oke. Oke. Dicepuin. Dicoba. Oke, ini menarik sekali. Seru ya. Tapi harus kita akhiri nih karena memang sudah saatnya diakhiri. Thank you lo ya. Begitu, udah terima share kasih. ceritanya, Elsa. Oke, Alia. Cang Lutfi. Thank you, Elsa. sama-sama. Nanti kita ketemu di episode berikutnya ya, dicemil dulu. Iya. Cemil, Itu cemil. sampai jumpa lagi di episode di balik berita berikutnya.